Anti gabut, serba ngebut with Infinix AI adalah sebuah tagline yang dibawa oleh Infinix Note 50 4G ini. Apakah memang sengebut itu dan apakah memang semenarik itu? Mari kita lakukan review dari Infinix Note 50 4G ini ya guys. Sebelumnya mari kita berbicara spesifikasi singkat yang dibawa oleh HP ini, yaitu menggunakan prosesor MediaTek Helio G100 Ultimate, RAM 8GB, dan storage 256GB bertipe UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Infinix Note 50 4G ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya terlebih dahulu. Secara performance, prosesor MediaTek Helio G100 Ultimate-nya itu sebenarnya masih cukup oke untuk penggunaan harian. Untuk buat sosial media, buat browsing, buat multimedia, itu masih termasuk cukup aman ya guys. Meskipun memang kita menemukan karenanya ada fitur AI yang banyak banget disediakan oleh Infinix di HP ini, itu membuatnya menjadi agak sedikit berat untuk UI-nya, sehingga kita masih menemukan adanya stutter ketika kita buka tutup aplikasi. Tapi memang itu hal yang wajar karena memang cukup berat karena AI-nya itu sangatlah luar biasa banyaknya di HP ini ya guys. Untuk sebuah HP 2 jutaan itu memang AI-nya itu memang banyak banget. Dan menurut kita, performance dengan HP yang mendapatkan skor AnTuTu 428.000 ini masih tergolong lumayan oke kok guys. Untuk kelas harga 2 jutaan, skor itu termasuk tinggi. Dan kalian juga bisa lihat skor Geekbench 6-nya, kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, dan terakhir PC Mark-nya. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian semua ya guys. Kemudian kita coba 7 game di sini. Ada game Mobile Legends yang kebuka setting Ultra, frame rate super, dapat rata-rata di 82,1 FPS. Kemudian game PUBG Mobile dapat setting balance frame rate ultra, dapat rata-rata di 39,8 FPS. Kemudian game Call of Duty Mobile setting medium high dapat rata-rata di 56,4 FPS. Lanjut game Free Fire setting ultra frame rate high dapat rata-rata di 59,8 FPS. Kemudian game HOK Mobile setting ultra frame rate ultra sayangnya kelock di 60 FPS. Jadi cuma dapat di 59,9 FPS. Semoga ada fixing update dari Infinix perihal hal ini ya guys. Kemudian game FC Mobile kebuka setting medium frame rate standar di 30 FPS untuk rata-rata FPS-nya. Lanjut terakhir game Genshin Impact setting lowest 60 FPS dapat rata-rata di 41,1 FPS. Overall kita bisa bilang untuk performance harian tuh masih tergolong oke, untuk gaming juga masih termasuk capable ya. Meskipun memang untuk game Genshin Impact itu suhunya akan nggak meningkat ya guys, karena memang itu membutuhkan grafik yang tinggi. Dan karena ini frame-nya berbahan aluminium, itu menyebabkan dia lebih mudah menghantarkan panas di sisi frame-nya. Jadi itu lebih mudah kerasa hangat ketika dipakai buat gaming. Tapi overall sebenarnya masih bisa dimainkan loh guys. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai gaming jangka panjang, saran kita belilah cooler untuk membantu manajemen panasnya lebih baik lagi ya guys. Kemudian mari kita berbicara soal kamera. HP ini mendapatkan kamera utama 50 megapiksel dan akhirnya ada optical image stabilization di HP ini yang sebelumnya tidak ada di generasi sebelumnya. Dan kamera depannya sebesar 13 megapiksel. Secara kualitas, kalau kita gunakan buat foto-foto, sebenarnya masih termasuk oke untuk kelas harganya. Dan kita surprise banget dari sisi perekaman videonya yang termasuk stabil ya guys. Dan suatu hal yang kita perlu apresiasi Infinix untuk kamera belakang ini benar-benar stabil banget ya guys dibandingkan generasi sebelumnya. Dan memang yang agak kita masih ada catatan juga dari sisi kamera depannya. Ini secara wide-nya itu lebih kurang wide kalau dibandingkan generasi sebelumnya. Dan dia memang masih agak keteteran kalau dalam kondisi low light ya guys untuk perekaman videonya. Overall kita bisa bilang kameranya sebenarnya improve ya, karena dari sisi kestabilan gambar itu ada OIS-nya itu sangat-sangatlah membantu banget. Dan kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Infinix Note 50 4G kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Ini kita aktifkan stabilisasinya ya guys. Jadi ini fitur stabilisasinya aktif. Dan ini memang langitnya lagi polusi ya guys. Jadi memang lagi polusi aja. Dan gimana loh kan untuk kualitas kamera depannya? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar.
Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya dari Infinix Note 50 4G. Kalau kita gunakan buat perekaman video, ini kita lagi turun tangga ya guys. Dan ini termasuk surprise, ini stabil ya guys untuk perekaman videonya. Cuma kita belum, kayaknya apakah ada jitter atau tidak kita masih belum bisa pastikan, karena kita masih lihat dari preview layar, ini masih termasuk stabil. Dan ini mungkin berkat OIS dan ACE-nya. Jadi ini sebuah langkah yang gucup banget ya, ditambahkan OIS ya dari generasi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini kualitas kameranya jadi lebih bagus, dan sepertinya softwarenya juga lebih stabil dibandingkan sebelumnya ya guys, dibandingkan Infinix Note 40 ya. Dan ini suatu hal yang bagus, kita apresiasi, meskipun banyak yang bilang sensornya kok turun dari 108 ke 50 ya. Sekali lagi, megapiksel bukan segalanya, tapi gimana bukan? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Infinix Note 50 4G kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light. Di sini kita masih akan kelihatan ada noise-nya sedikit, meskipun ini layar AMOLED ya. Tapi ini di preview masih kelihatan sedikit untuk noise-nya, tapi ini masih wajar banget untuk kelas harga 2 jutaan. Tapi ini sudah termasuk bagus loh guys. Ini nggak sekedar di boost, tapi ini kualitasnya juga masih cakep untuk sebuah HP 2 jutaan. Tapi gimana bukan? Silahkan tulis pendapatkan di komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Infinix Note 50 4G kalau kita gunakan buat perekaman video. Dalam kondisi low light masih cukup berasa untuk noise-nya ya. Jadi kalau kalian lihat, ini kualitasnya tetap lebih bagus daripada kamera depannya, tapi memang masih ada noise-nya. Tapi gimana bukan untuk kualitas kamera belakangnya sendiri, apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak dalam kondisi low light? Silahkan tulis di komentar ya guys. Lanjut dari sektor layar, HP ini bukan layar AMOLED Full HD Plus, refresh rate 144 Hz. Ini yang pertama dan satu-satunya di harga 2 jutaan yang punya refresh rate 144 Hz. Bisa untuk nonton YouTube 2K 60 fps, wideband L1, dan di bawah matahari juga terlihat dengan baik ya guys. Kemudian sektor speaker, HP ini bakal dual speaker dan sound by JBL yang termasuk oke untuk kelas harganya. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Lanjut kita bicara soal baterai life. HP ini berkali baterai 5200 mAh, naik dari generasi sebelumnya yang 5000 mAh. Menurut kita ini mendapatkan improvement dari sisi daya tahan baterai yang lebih awet dibandingkan generasi sebelumnya. Dan itu terbukti bisa banget tembus 1 hari lebih untuk pemakaiannya ya guys. Kemudian dari sisi charging sendiri, HP ini dibekali oleh charger 45 watt yang butuh waktu 1 jam 15 menit untuk full charge dan super wireless charging hingga 30 watt ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini sudah ada on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock. Lanjut dari sisi desainnya, ini adalah salah satu HP tercakep ya guys untuk HP 2 jutaan dengan frame aluminium yang mungkin satu-satunya saat ini yang frame aluminium di harga 2 jutaan dan punya desain yang fresh. Dan ini menurut kita ini suatu hal yang perlu kita apresiasi banget untuk Infinix bisa bawa desain yang fresh dan frame aluminium di harga 2 jutaan ini ya guys. Kemudian untuk slot SIM card sendiri, HP ini bakal slot SIM card dual SIM card tanpa microSD slot dan tanpa dukungan eSIM ya guys. Kemudian kita bicara soal aplikasi zoom sendiri, HP ini masih belum support virtual background zoom yang memang wajar karena prosesornya belum mendukung ya guys. Lanjut dari sisi fitur, HP ini punya NFC, punya IP rating IP64, tapi dia tidak punya FM radio dan tidak punya jack 3,5 mm, tapi punya inframerah ya guys. Kemudian kita bicara soal navigasi Google Maps. Kalau kita gunakan buat navigasi itu sudah aman banget dan lancar banget. Kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi menggunakan HP ini ya guys. Lanjut dari sisi jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update 2 kali update OS dan 3 tahun security. Suatu hal yang termasuk bagus untuk sebuah HP Infinix di harga 2 jutaan. Kemudian dari sisi fitur AI, menurut kita ini termasuk lumayan lengkap untuk sebuah HP 2 jutaan. Punya AI Summarize, kemudian dia juga bisa create image dari gambar yang kita drawing, kemudian dia juga bisa untuk translate, auto translate ketika kita telepon, dan ini banyak banget fitur AI yang disediakan oleh HP 2 jutaannya Infinix ini, Infinix Note 50 4G ini ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang sangat worth it banget untuk di HP 2 jutaan. All-rounder banget, performance dapat, kamera juga oke, stabilisasi video juga oke, kemudian speaker juga oke, layar oke. Dan menurut kita ini adalah HP yang sangat all-rounder banget di kelas harga 2 jutaan. Menurut kita ini salah satu HP yang terbaik untuk saat ini. Dan itu dia kesimpulan yang kita bisa sampaikan dari review Infinix Note 50 4G ini. Gimana menurut kalian? Apakah benar atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, diistilahkan channel kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys? Bye-bye!